Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya mau presentasikan tentang ide bisnis kerajinan jam kayu sisa. Pertama, perkenalkan, nama saya Gede Anggria dengan NIM 190-2013-762 dan absen 31 dari kelas 5C Manajemen Sore. Baik, langsung saja ke latar belakang ide bisnis saya. Dalam era perkembangan zaman, persaingan industri akan semakin ketat, ditandai dengan banyak berdirinya perusahaan industri yang bergerak pada industri yang sama. Dalam persaingan pasar domestik akan memberikan peluang serta ancaman bagi perusahaan. Adanya sebuah industri dapat memberikan solusi terhadap perekonomian serta ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh suatu negara, di mana peran sektor industri sangat diperlukan guna mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat lokal dalam menghadapi tingginya perekonomian di negara tersebut. Salah satu faktor industri yaitu industri kerajinan kayu yang sampai saat ini masih berkembang. Kerajinan kayu merupakan bentuk kreativitas dalam membuat sebuah seni atau desain, serta dalam menjadikan seni tersebut bernilai seni dan jual yang tinggi. Adapun salah satu adalah kerajinan jam dinding kayu sisa, merupakan sebuah usaha dengan memanfaatkan sisa potongan kayu. Kayu sisa pada umumnya hanya digunakan kayu bakar. Di sini oleh penulis akan diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan mengolah bahan-bahan kayu sisa menjadi kerajinan jam dinding yang memiliki nilai jual merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kayu sisa. Baik, langsung aja selanjutnya ke profil usaha. Pemilik yaitu saya sendiri atas nama Gede Anggria. Nama usahanya Kingwood. Bidang usahanya kerajinan kayu. Jenis produknya adalah jam kayu sisa. Dengan nomor telepon 081 215 514 064. Baik, selanjutnya ke aspek pasar dan pemasaran. Strategi yang saya gunakan adalah dengan metode SDP. Yang pertama itu segmenting. Segmenting yang dilakukan usaha ini adalah dengan melakukan promosi di media sosial dan mengadakan sistem pre-order, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan pameran. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses untuk memilih salah satu target dari segmentasi yang telah ditetapkan. Usaha ini mempunyai target konsumen kalangan menengah ke atas atau masyarakat yang berpenghasilan. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah sebuah image yang terbentuk dari dalam benak seorang konsumen dari suatu produk. Di produk ini, positioning dilakukan dengan mempertahankan kualitas produk kerajinan kayu, pemberian harga yang terjangkau, dan juga selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru. Oke, selanjutnya ke aspek pemasaran. Di sini saya menggunakan analisa marketing mix. Yang pertama, produk. Usaha ini menawarkan produk dalam bentuk kerajinan kayu. Secara umum, produk yang ditawarkan banyak disajikan oleh kompetitor lainnya di lokasi yang sama, namun mengedepankan kualitas pada produk kayunya. Pemberian harga produk yang terjangkau dan tetap mementingkan citra baik dari produk yang dihasilkan agar tetap mendapat penilaian baik dari konsumen. Kemudian selanjutnya, price. Target customernya adalah konsumen yang melewati kalangan masyarakat menengah ke atas yang mempunyai pajangan seni jam kayu. Yang ketiga, promotion. Strategi promosi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran pada media sosial Instagram serta mengikuti pameran seni. Selanjutnya, price. Strategi pemilihan lokasi yang tepat untuk membangun usaha sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memastikan suatu produk pada usaha ini. Pada strategi price ini memanfaatkan pekarangan rumah untuk membangun usaha tersebut. Lokasinya pun sangat strategis, dekat dengan akses jalan raya, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Kenyamanan yang didapat konsumen pada lokasi usaha ini berupa konsep tempat bernuansa tradisional. Baik, selanjutnya ke aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan hal penting yang selanjutnya harus dianalisis setiap usaha. Mengenai aspek keuangan, modal merupakan unsur utama yang paling penting untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Maka, dalam pembuatan produk ini, modal yang digunakan yaitu sumber dana yang berasal dari modalnya sendiri, yaitu modal saya sendiri. Baik, selanjutnya ke perhitungan belanja bahan baku. Bisa dilihat pada slide ya. Di sini saya menggunakan contoh dengan membuat 10 jenis jam kayu sisa dengan modal
pengeluaran yaitu 728.000. Satu produk jam dinding ini saya jual dengan harga 120.000. Jika laku semua maka jumlah yang saya mendapat keuntungan adalah 472.000. Jadi dalam satu produk saya mendapatkan keuntungan sebesar 47.200 rupiah. Baik, selanjutnya ke aspek sumber daya manusia. Pada usaha kerajinan jam dinding kayu sisa ini dilakukan oleh satu orang sumber daya manusia, pemilik modal sendiri sekaligus sebagai pekerja dan pengolah. Dikarenakan modal dan juga skill yang dimiliki, maka proses produksinya jadi lebih cepat. Selain sebagai pemilik modal, untuk menghemat biaya juga berstatus sebagai karyawan dan memasarkan hasil produksinya supaya target usaha tercapai. Baik, selanjutnya ke analisa usaha. Di sini menggunakan analisa SWOT. Yang bagiannya adalah strength. Strength dari usaha ini adalah yang pertama, harga yang ditawarkan lebih terjangkau. Yang kedua, bahan baku utama mudah ditemui. Kemudian yang ketiga, selalu menciptakan inovasi baru terhadap produk. Kemudian yang keempat, menjual produk sesuai keinginan pelanggan atau customer order. Kemudian yang lima atau yang terakhir, memiliki pelayanan yang baik serta komunikatif sehingga pelanggan merasa nyaman saat berbelanja. Selanjutnya weakness. Weakness dari usaha ini adalah yang pertama, harga bahan baku terkadang tergolong tinggi. Kemudian yang kedua, susah dalam mencari kualitas kayu yang benar-benar baik untuk diolah. Baik, selanjutnya ke opportunity. Opportunity dari usaha ini adalah yang pertama, selalu memunculkan inovasi baru dengan menggunakan bahan sisa yang menjadikan suatu produk jadi yang unik. Yang kedua, memiliki nilai estetika yang natural. Yang ketiga, pangsa pasar Indonesia sangat besar. Sebagian produk terdiri dari menengah ke bawah dan akan lebih potensial untuk berkembang. Yang keempat, maraknya pembangunan rumah hunian dan perkantoran sehingga meningkatkan demand atas kebutuhan furnitur. Kemudian yang terakhir ada trade. Trade dari usaha ini adalah yang pertama, krisis ekonomi global menurunkan permintaan konsumen. Kemudian yang kedua, perekonomian Indonesia belum stabil. Tentu saja hal ini dikarenakan laju inflasi yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, tingginya harga bahan baku akibat pengaruh naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Baik, sekian pemaparan proposal ide bisnis saya. Semoga proposal ide bisnis saya ini bisa berkembang ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.